Pemirsa, Anbernic kembali menarik perhatian pasar handheld gaming dengan perangkat terbaru bernama RG Vita. Konsol ini, pemirsa, mengusung desain yang mengingatkan pada era PlayStation Vita, namun dengan spesifikasi modern berbasis Android. Anbernic RG Vita hadir dengan desain yang mirip dengan konsol portable generasi lama. Perangkat ini mengusung bentuk ramping dengan tombol fisik lengkap serta dua analog stick untuk pengalaman bermain yang lebih presisi. Informasi awal menyebutkan perangkat ini akan hadir dalam varian standar dan pro. RG Vita dilengkapi layar sentuh IPS berukuran 5,46 inci dengan resolusi 1080x720 pixel. Panel ini mendukung visual yang tajam untuk game retro maupun game Android modern. Perangkat ini berjalan di sistem operasi Android sehingga membuka akses ke berbagai aplikasi dan platform game. Di sektor performa, RG Vita ditenggai chipset Unisoc T618 yang sudah banyak digunakan pada handheld Android kelas menengah. Perangkat ini dipadukan dengan RAM 3GB dan penyimpanan 64GB, serta mendukung ekspansi microSD hingga 2TB. Konfigurasi ini memungkinkan emulasi berbagai sistem klasik hingga generasi tertentu. Untuk konektivitas, perangkat ini mendukung Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.0. Sumber daya menggunakan baterai 5000 mAh yang diharapkan mampu menunjang sesi bermain lebih lama dalam sekali pengisian. RG Vita diperkirakan akan menempati segmen handheld Android dengan harga terjangkau, dengan kombinasi desain nostalgia dan spesifikasi modern. Perangkat ini berpotensi menarik minat penggemar game retro dan pengguna yang mencari konsol portable serbaguna. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, SpaceX sukses menerbangkan roket Falcon 9 yang membawa kapsul berawak Crew Dragon dalam misi Crew 12 menuju stasiun luar angkasa internasional. 4 astronot internasional kini telah memulai perjalanan mereka dalam ekspedisi sepanjang 8 bulan. Roket Falcon 9 milik SpaceX sukses meluncurkan kapsul Crew Dragon dalam misi Crew 12 menuju stasiun luar angkasa internasional. 4 astronot dari Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia kini bersiap menjalani misi 8 bulan di orbit. Peluncuran dilakukan dari Space Launch Complex 40 di Cape Canaveral, Florida pada Jumat 13 Februari 2026 ketika Falcon 9 mengangkat Crew Dragon kapsul bernama Freedom ke orbit. Sekitar 9 menit setelah lepas landas, booster pendorong roket mendarat kembali dengan sukses sementara kapsul melanjutkan perjalanan menuju ISS. 4 anggota kru misi Crew 12 terdiri dari 2 astronot NASA, Jessica Meir dan Jack Hathaway, astronot Sophie Adenot dari Badan Antariksa Eropa atau ESA, serta kosmonaut Andriy Fedyaev dari Roscosmos. Setelah sekitar 34 jam perjalanan, Crew Dragon berhasil melakukan docking otomatis dengan ISS pada Sabtu 14 Februari malam waktu setempat. Selama 8 bulan ke depan, para astronot akan menjalankan berbagai penelitian ilmiah dan eksperimen yang bertujuan mendukung misi antariksa jangka panjang, termasuk eksplorasi bulan dan Mars, serta memperdalam pemahaman tentang bagaimana tubuh manusia merespons kondisi mikrogravitasi. Selain itu, mereka akan menggantikan anggota kru yang sebelumnya meninggalkan ISS lebih awal akibat masalah medis. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Ferrari mengumumkan mobil listrik pertamanya yang dirancang bekerja sama dengan desainer legendaris Johnny Ive dan juga Samsung. Kolaborasi ini kemudian menjanjikan kombinasi estetika ikonik Ferrari dan teknologi mutakhir pada kendaraan listrik generasi baru. Ferrari resmi memperkenalkan mobil listrik pertama mereka yang dikembangkan bersama Johnny Ive, mantan kepala desain Apple, serta Samsung sebagai mitra teknologi. Ini menjadi langkah besar bagi pabrikan supercar asal Italia dalam menghadapi transisi industri otomotif global menuju era elektrifikasi. Kombinasi desain eksklusif dan teknologi canggih diyakini akan memperkuat posisi Ferrari di segmen mobil listrik premium. Kendaraan ini menampilkan garis desain yang tetap mempertahankan identitas khas Ferrari, namun dipadukan dengan elemen futuristik yang menjadi ciri khas Johnny Ive.
Sementara itu, Samsung berperan dalam penyediaan teknologi onboard seperti sistem infotainment, konektivitas pintar, dan fitur integrasi AI yang ditujukan untuk meningkatkan pengalaman berkendara. Ferrari juga mengklaim bahwa performa mobil listrik pertamanya ini akan sejalan dengan standar tinggi yang selama ini menjadi ciri supercar mereka, termasuk akselerasi dan handling yang agresif. Meskipun detail teknis lengkap masih dirahasiakan, kolaborasi ini menunjukkan komitmen Ferrari untuk bersaing di pangsa pasar mobil listrik mewah. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pengolah makanan PT Estika Tata Tiara Tbk atau BIF merealisasikan impor 250 ekor sapi perah guna mendukung program makan bergizi gratis. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kapasitas produksi susu segar nasional dan memperkuat pendapatan perseroan mulai tahun 2026. PT Estika Tata Tiara Tbk atau BEF resmi mendatangkan 250 ekor sapi perah induk melalui Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Manajemen BEF menyatakan bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari ekspansi bisnis untuk memenuhi kebutuhan susu nasional dalam program makan bergizi gratis yang diprediksi mencapai 4 juta ton per tahun. Setelah menjalani masa karantina, ratusan sapi tersebut kini ditempatkan di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Baturaden yang memiliki iklim sejuk guna menjaga stabilitas produksi susu. Untuk memastikan produktivitas ternak tetap optimal, perseroan juga memperkuat rantai pasok pakan dengan menanam tanaman hijauan di lahan seluas 178.000 meter persegi di wilayah Banyumas. Area yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut tersebut dinilai ideal untuk pertumbuhan pakan berkualitas tinggi. BEF optimistis integrasi antara fasilitas peternakan modern dan ketersediaan pakan mandiri ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan protein hewani nasional. Adapun seiring dengan penambahan kegiatan usaha di segmen susu sapi hingga gudang pendingin, BEF memproyeksikan tambahan penjualan senilai 83 miliar rupiah pada tahun ini. Angka tersebut diperkirakan melonjak 116% menjadi 180 miliar rupiah pada tahun 2027 mendatang. Untuk mendukung ambisi tersebut, perseroan telah mengalokasikan total investasi sebesar 319 miliar rupiah yang bersumber dari modal sendiri dan pinjaman perbankan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Harta Jaya Karya Tbk berencana mengakuisisi 45% saham PT Trimitra Coal Perkasa sebagai langkah ekspansi ke sektor pertambangan. Nilai transaksi diperkirakan mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah dan akan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme share swap. PT Harta Jaya Karya Tbk dengan kode saham MEJA berencana mengakuisisi 45% saham PT Trimitra Coal Perkasa sebagai langkah ekspansi ke sektor pertambangan. Nilai akuisisi diperkirakan sebesar 1,6 triliun rupiah atau setara sekitar 15 kali lipat dari total aset MEJA per Juni 2025 yang tercatat 107,08 miliar rupiah. Manajemen menyebut nilai tersebut masih berupa kesepakatan awal dan dapat berubah menunggu hasil penilaian dari kantor jasa penilai publik. Transaksi akan dilakukan melalui mekanisme share swap atau in-bank saham secara bertahap. Tahap pertama akuisisi ditargetkan terlaksana pada kuartal 3 tahun 2026 menyesuaikan perkembangan produksi TCP. Direktur Utama MEJA, Richie Adrian Hartanto, menegaskan transaksi ini tidak akan mengubah struktur pengendali perseroan. Pemegang saham pengendali saat ini akan tetap memegang kendali setelah proses akuisisi rampung. PT Trimitra Coal Perkasa memiliki konsesi tambang seluas 11.640 hektar dengan estimasi sumber daya batu bara tertambang sekitar 693,7 juta ton. TCP ditargetkan mulai berproduksi pada 2026 dan telah memiliki pembeli siaga dengan kontrak pembelian selama 1 tahun. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, PT Trimegas Sekuritas Indonesia Tbk akan menerbitkan obligasi senilai 250 miliar rupiah sebagai bagian dari program obligasi berkelanjutan 2 dengan target total 2 triliun rupiah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk modal kerja termasuk pembiayaan repo perseroan.
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk akan menerbitkan obligasi senilai 250 miliar rupiah. Penerbitan ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan 2 dengan target total 2 triliun rupiah. Sebelumnya Perseroan telah menerbitkan 1,75 triliun rupiah, sehingga sisa yang ditawarkan saat ini sebesar 250 miliar rupiah. Dari total 250 miliar rupiah, sebesar 50 miliar rupiah dijamin dengan kesanggupan penuh dan 200 miliar rupiah dengan kesanggupan terbaik. Obligasi diterbitkan dalam 2 seri, yaitu seri A berbunga 7,75% berjangka 5 tahun dan seri B berbunga 8,50% berjangka 7 tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan dengan pembayaran pertama pada 6 Juni 2026. Pelunasan dilakukan secara penuh saat jatuh tempo, yaitu 6 Maret 2031 untuk seri A dan 6 Maret 2033 untuk seri B. Seluruh dana hasil penerbitan setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja, terutama pembiayaan repo. Masa penawaran umum dijadwalkan pada 2 hingga 3 Maret 2026 dengan pencatatan di bursa pada 9 Maret 2026. Tim Liputan IDX Channel.